wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat Bu, luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu Guru. Bisa buin absen dulu ya. Nomor 1 Farhan masuk? Hadir Bu. Stefano masuk? Hadir Bu. Yoga masuk? Hadir Bu. Maya masuk? Hadir Bu. Ya, terima kasih. Untuk sesi pertama kita mengadakan luring di sini untuk 4 orang anak. Nanti di sesi kedua, jam kedua nanti ada 4 anak lagi ya. Biar sesuai protokol kesehatan. Anak-anak sudah cuci tangan semua hari ini? Ya Bu. Sudah cuci tangan. Nah, anak-anak, ayolah sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan Mas Kamu untuk memimpin doa hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Nak. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, marilah tepuk tangan. Tepuk tangan Bergembira. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang yes. Yes. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Ya. Lanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Burung Bu. Tarik ngeklik. Panai malah dikasih klik kok Bu. Pun. Lu niku lu di-download ae Bu penak. Enggak usah langsung. Nggih Bu, tak beda kok iklan Bu. Langsung Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Lanjutkan. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Pembelajaran kedua pada tema apa anak-anak? Judulnya tema 4 apa anak-anak? Globalisasi. Pada subtema 1 pembelajaran 2. Anak-anak masih ingat globalisasi itu apa? Masih Bu. Siapa yang ingat, coba angkat tangan. Bu. Oh ya, coba Maya. Globalisasi adalah suatu proses menjadi global atau mendunia. Ya, ada yang lain mungkin? Ayo Farhan. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Ya, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Kemudian contohnya globalisasi itu apa? Siapa coba angkat Saya, Bu. tangan? Oh ya, coba. Cuman dulu tidak ada handphone Bu, sekarang ada handphone Bu. Oh, dulu tidak ada HP, tidak ada handphone, sekarang ada. Dulu itu waktu
pada zaman mbah-mbah kita, bahkan ibu kita waktu masih kecil, itu jika kita mau komunikasi jarak jauh, misalnya dari desa Gondorio mau komunikasi saudaranya di Blora, kira-kira dalam waktu 1 menit bisa enggak pada zaman dulu? Tidak bisa, harus membutuhkan beberapa waktu, beberapa jam untuk datang ke Blora atau berkirim surat untuk beberapa hari di sana untuk menyampaikan apa maksud kita di sana. Betul anak-anak? Betul, Bu. Terus apa lagi selain itu? Saya, Bu. Ya coba Maya apa? Dulu kalau ke pasar tidak punya kendaraan, Bu. Ya tidak punya kendaraan, terus bagaimana sampai Jalan pasarnya? kaki, Bu. Iya jalan kaki Kaki. seperti itu. Mungkin ada lagi? Ayo. Kalau, Bu, Coba Pak Dan. dulu kalau ke sekolah nggak ada tas, Bu. Nggak ada tas. Terus pakai apa kan? Plastik. Kantong plastik. Terus nggak pakai apa lagi? Nggak pakai sepatu. Iya nggak pakai sepatu. Terus kamu pakai apa lagi coba? Zaman dulu. Misalnya kita mau punya beras, bagaimana nih zaman dulu? Harus bagaimana? Jual. Hah? Jual. Nak punya beras ditutu sih. Siapa lo cerita? Ditumbuk, Ditumbuk. ya. Oke. Tapi sekarang lebih canggih. Pada zaman globalisasi sekarang diapakan? Gabahnya diseleb. Kira-kira nyelepnya butuh waktu lama apa berhari-hari? Nek satu sak. Sedikit, Bu. Nah sebentar, ya. Itu waktu hanya mungkin 1 jam sudah selesai, ya. Dulu nek misalnya kita mau ke pasar, ya, mau ke pasar jual kayu saja, kita harus berjalan, ya, beberapa jam. Sekarang pakai motor sudah sampai. Banyak sekali, ya. Contohnya misalnya kita tidak hanya itu, mungkin kita bisa melihat berita sekarang. Berita. Misalnya di daerah Aceh itu kan jauh kan, ya. Aceh, Lombok itu. Kita bisa mendengarkan berita lewat apa? Melihat berita, mendengarkan berita lewat apa saja? Televisi, Bu. Televisi bisa, apalagi? Handphone. Hah? Telepon bisa, apalagi? Radio bisa, apalagi? Laptop. Hah? Iya laptop, nanti pakai wifi ya. Kita lihat YouTube-nya di mana-mana bisa. Itulah kita hidup di zaman globalisasi anak-anak ya. Nah misalnya kita di zaman globalisasi tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan jauh sekali. Ya. Oleh karena itu, Bu In harapkan kalian sebagai masa depan bangsa, sebagai pengganti orang tua kita, pengganti mbah-mbah kita ya, kita harus belajar yang rajin supaya apa anak-anak kita tidak ketinggalan globalisasi. Era globalisasi semakin canggih kan, ya. Sekarang saja coba orang menanam padi itu tidak harus ditanam manual kan. Sekarang ada alatnya canggih. Nah, bisa dilihat di YouTube. Bisa. Ada ya di YouTube ya. Ya. Ada alatnya sendiri, winek ditotok, didekek nenggone, ditaruh di mesin, terus tinggal dijalankan mesinnya, nanti gimana Cak? Bisa nanam sendiri. Diatur. Nanam jagung juga ada Cak. Zaman canggih, zaman globalisasi. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kalian tidak belajar yang rugi kalian sendiri, ketinggalan zaman. Ibaratnya kita naik kereta, koncolnya ke Jakarta, kamu baru sampai Semarang. Ya jauh, betul tidak? Nah, jadi pola pikir kalian itu, mindset kalian itu harus ke depan lebih baik. Kita harus lebih baik dari orang tua kita, ya. Orang tua kita sudah susah payah menyekolahkan kita, memberi kita yang terbaik, memfasilitasi kita. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Setuju anak? Setuju. Setuju anak? Setuju. Semangatnya mana anak? Semangat. Yes. Oke, baiklah anak-anak, sebelum dilanjutkan ke materi, silakan anak-anak seperti biasa kita sebelum pembelajaran dilanjutkan literasi untuk membaca.
Silakan anak-anak baca dulu. Untuk nanti pembelajaran berikutnya seperti apa, materinya dibaca sekilas biar ada bayangan. Bisa juga ya yang tidak kelihatan mana. Ya? Baiklah anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Silakan kalian mengamati slide yang sudah Bu tampilkan. Kira-kira jelas nggak anak-anak? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Kalian sudah pernah membaca pembelajaran 2 tentang globalisasi anak-anak? Tapi ya, yang kalian baca ya. Di situ ada 2 orang anak yang sedang bercakap-cakap membicarakan tentang apa itu? Tentang batik. Nah, tahukah kamu batik di Indonesia itu sudah mendunia? Tahu ya? Kalian tahu sendiri ya, sudah mendunia, sudah tidak asing lagi ya Cah ya. Untuk batik di Indonesia itu kita akui sudah mendunia. Kalian bisa memberi contohnya enggak? Kenapa batik di Indonesia sudah mendunia? Orang-orang sudah tidak asing lagi tentang batik. Contoh, kalian setiap hari Rabu dan Kamis memakai apa? Batik di sekolah, bisa digunakan di sekolah. Terus mungkin ada hajatan, apakah ada orang yang memakai batik? Ada orang hajatan memakai batik? Seragaman sama saribitan ya, sama suami istri, bahkan kalau sudah punya anak sama anaknya seperti itu. Terus lagi misalnya untuk lomba-lomba apakah pernah dilaksanakan? Pernah. Ya, lomba api-apian batik, api-apian model ya. Nah, terus di pasar-pasar kira-kira sudah banyak dijual di toko-toko untuk kain batik maupun baju batik? Banyak, Bu. Banyak sekali. Nah, anak-anak, ini sebentar Bu In mau ini suaranya enggak itu canggih, kalian bisa melihat saja nanti untuk videonya. Nah, itu contoh baju batik nasional
Itu pada zaman dahulu kan ya? Pada zaman dahulu aja sudah ada jati itu, zamannya Mbak Harto itu, almarhum Presiden Soeharto ya, sudah ada. Yang balik sana bisa ditampilkan. Itu bahwa batik di Indonesia ini dilombakan ini sebagai macam model dengan menggunakan batik ditampilkan. Ini untuk kerja sekolah ada ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan madrasah, kuliah, guru. Nah, Pak Presiden juga memakai batik. Kembali ke sini itu tentang batik tadi ya. Berikutnya itu ada seorang anak namanya Hani ya, bercerita tentang apa anak coba? Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga bisa terjual sampai luar negeri. Nah, ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batik. Anak-anak tahu apa itu reklame? Tahu, Bu. Reklame itu sejenis apa aja? Iklan, sejenis poster, sejenis apa lagi? Baliho. Sejenis apa lagi? Spanduk itu reklame. Tapi ayah Hani memanfaatkan di era globalisasi dengan menggunakan media daring dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan seperti kalau kalian nge-zoom dari rumah sama Bu In gitu baca lewat WA, lewat Facebook, itu adalah media daring. Nah, dia mempromosikan batiknya itu dari berbagai media, ya, menggunakan reklame. Dia duduk manis di rumah dengan kecanggihan apa aja? Kecanggihan globalisasi sekarang itu dia bisa mendapatkan uang. Anak-anak pernah lihat enggak orang promosi
promosi di Facebook, di WA, iklan itu apa? Dengan menggunakan Facebook. Dia pernah Nah, di sini sudah pernah ada enggak orang mempromosikan suatu produk dengan menggunakan itu HP? Contohnya apa? Siapa tahu? Coba tunjuk tangan. Siapa tahu? online, Bu. Mbak Nika? Online. Online. Omong online kan apa? Mbak Nika? Semuanya, Bu. Hah? Banyak. Contohnya mungkin Ada apa? Baju, laptop, lipstik, laptop. Siapa lagi mungkin ada pernah lihat motor, bahkan orang jual beli motor itu dengan diupload, lihat gambar-gambarnya dulu, harganya, tanya jawab lewat online, kemudian kalau cocok kita beli, kita bahkan kita COD-nya. Terkadang kalau barang bisa dikirim ya, dikirim lewat pos JNE ataupun JNT. Lebih mudah anak-anak ya, tidak usah kita mau beli barang, contohnya mau beli barang laptop, kita tidak harus datang ke Semarang, ke Pati. Cukup kamu di rumah saja diantar, selesai. Ya? Nanti spek-speknya, isinya atau dicocokkan di rumah, ya. Nanti bisa tidak harus ke sana, bisa komunikasi langsung. Nah, anak-anak, ini tadi Hani sudah bercerita ya, ini namanya Hani. Hani ini cewek atau cowok, Cak? Cewek. Ciri-ciri cewek memakai apa ini? Rambutnya panjang, pakai apa ini namanya? Bandung. Terus ini memakai baju batik. Nah ini Hani, guys, seorang anak perempuannya, anak seorang pengusaha. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang reklame. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu canggih. Kita setelah mempelajari tentang reklame, kalian itu akan tahu, oh ini toh yang dinamakan reklame, oh ini toh yang dinamakan bukan reklame. Jadi nanti kalian bisa membedakan mana yang spanduk, mana yang reklame, mana yang dikatakan baliho, mana yang dikatakan poster, ya, ada ya. Nah, anak-anak, Bu In kemarin sudah ngeprint, nanti bisa kalian lihat. Di sini juga ada untuk macam-macam reklame, bisa dilihat. Ini tuker-tukeran ya. Dapat apa? Jenis-jenis reklame itu apa saja? Ya. Coba macam-macam reklame apa saja dah? Maya dapat apa? Dapat leaflet, kalender, brosur, embalase. Iya. Apa tadi embalase? Brosur, Leaflet, sama brosur. Kamu dapat apa, Mas Yoga? gila buat terus banner. Ya. Kamu dapat apa? Iklan Mas dan Pablo? spanduk. Hah? Iklan dan Spanduk. Mas Yoga dapat apa? Mas Farhan? poster dan baliho. Ya, poster dan baliho. Nah, coba kita tuker-tukeran. Tuker-tukeran sama temennya. Oh, yang namanya embalase itu seperti itu. Nah, yang namanya leaflet seperti itu. Coba tuker-tukeran. Hijau-hijauan gantian sama temennya. Coba dilihat dulu ya. Oke, dilihat dulu. Lihat dulu. Nanti kalian bisa tahu, oh ini ya namanya seperti itu. Yang macam-macam reklame. Sudah 2. Coba itu tuker ke temennya. Jangan ditukar aja ya, dilihat ya. Oke, sudah? Nah, bisa dikumpulkan di depan dulu.
Kemudian kalian perhatikan, ayo kita amati slide-nya Bu In tampilkan. Di situ ada sebuah contoh reklame yang ditampilkan Bu In di situ adalah contoh reklame yang dimiliki oleh Ayah Hani, ya, yang dimiliki oleh Ayah Hani. Itu tentang apa, Rana? Tentang baju batik. Tentang batik Nusantara. Di buku juga ada, coba bukunya dibuka. Nah, misalnya di sana tidak jelas, bisa dibuka. Halaman berapa itu? Ya, Ya, sama ya. Di situ yang akan dijual oleh Ayah Hani batik apa, Kak? Berupa apa? Berupa baju ya. Itu baju, ini baju. Terus ini ada apa? Sepatu, kemudian ada kain batik. Coba Nana lihat, ini loh, ini lihat. Yang kamu duduk ini apa namanya ini anak-anak? Ini apa? Karpet. Karpet ada batiknya enggak? Nah, ini juga adalah termasuk batik yang dibuat oleh Indonesia, negara Indonesia. Terus lagi di rumah Mas Farhan ini, kira-kira yang kamu lihat batik apa lagi, Cak, selain karpet? Coba. Apa lagi coba kita lihat? Hah? Apa? Batik, ya itu figura yang samping itu dibuat batik. Figura itu loh, Cak, tulisan Arab itu loh, nggih? Itu juga ada. Terus sak. Itu ada batiknya, nggih. Tidak hanya baju, sepatu, terus karpet ini, terus apa lagi? Kasur tadi, nggih. Tidak hanya itu. Baiklah, anak, kita lihat lagi. Sekarang kalian berpasangan dengan temanmu depan-depan. Tetap jaga jarak, memakai protokol kesehatan. Mas Repano sama Mas Farhan, Mbak Maya sama Mas Yoga. Nah, kalian perhatikan secara berpasangan. Kalian coba tulis yang kamu ketahui tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Coba kalian diskusi berdua tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Coba kerjasama yang bagus. Kalian tukar pendapat sama temennya. Sudah? Coba sekarang Yoga kamu gantian sama Revano, tuker-tukeran. Yang Mas Farhan sama Mbak Maya, tuker-tukeran. Nah, sudah? Bisa dilihat, mungkin tampil satu persatu. Mbak Maya membacakan punya Mas Farhan. Apa saja yang disediakan oleh Nusantara Batik? Apakah warna yang dijual Nusantara Batik menarik? Di mana alamat Nusantara Batik? Ya. Terus kemudian Mas Yoga punyanya Repano dibaca. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan produk atau jasa kepada rakyat dan menggunakan gambar dan kata-kata menarik. Iya, itu yang ditanyakan bukan reklame ya ini ya, belum sampai ke reklame ya, baru iklan. Tentang iklan yang halaman ini. Coba punya Maya dibacakan punyanya Maya. Di mana proses pembuatan batik tersebut? Bagaimana? Di mana proses pembuatan batik tersebut? Iya, terus? Di
Gimana kita bisa membeli batik tersebut? Ya, Teknik apa yang digunakan dalam membuat batik tersebut? ya. Terus, Nah, itu dulu. kemudian punyanya Yoga dibacakan. Terus ada bagian iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Ya. Untuk jawaban kalian bertiga hebat. 100 tepuk tangan buat anak-anak yang sudah menjawab. Untuk Mas Toro juga betul, namun kurang sempurna. Di situ yang ditanyakan adalah tentang iklan. Jadi kita membuat pertanyaan anak itu tentang iklan. Yang pertama tadi ya, apa tadi tentang iklan punyanya Mas Farhan? Apa saja yang disediakan oleh Nusantara Batik? Ya, yang disediakan itu apa? Karena apa wae? Contohnya ada baju, nah, ada sepatu, tidak hanya ada kain, ada masker aja, masker juga batik bisa ya. Terus tadi di mana pembeliannya? Bagaimana teknik pembuatan batiknya? Terus harganya berapa? Nah, itu ya. Kalau kita membelinya itu juga harus tahu betul kualitasnya seperti apa, tempatnya di mana. Paham anak-anak? Paham. Oh, baiklah. Kemudian Bu In lanjutkan lagi. Nah, itu adalah contoh reklame. Juga kamu bisa mengelompokkan gambar-gambar berikut mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Nah, kalian kerjakan di sini. Nah, ditulis punya Maya. Di sini ditulis punya Yoga. Dikasih nama ya. Terus yang reklame yang mana, yang bukan reklame yang mana? Berarti gambar yang mana, yang reklame, yang bukan reklame yang mana? Itu kamu kasih gambar satu batik Nusantara batik gambar satu. Terus orang pintar pilih batik Indonesia gambar 2. Kemudian yang ini kurang jelas apa sih? Produk Indonesia kenapa tidak? Produk Indonesia kenapa tidak? Itu kamu kasih gambar ketiga. Setelah itu kalian tulis ini ya, yang termasuk reklame adalah gambar, tulis gambar berapa sih pilih. Yang bukan termasuk reklame gambar berapa yang kamu tulis, ditulis di situ. Yang gambar reklame dan bukan gambar reklame. Silahkan kalian kerjakan. Itu jelas dulu biar ditulis namanya biar tahu ini punyanya reklame, ini jawaban punyanya Ayah. Biar kelihatan Mas itu kamu kasih itu Mas, kasih kataan biar tidak tembus nulisnya. Sudah anak? Sudah belum? Ya. Sesuai pilihannya masing-masing. Nanti jawaban kamu ya yang termasuk reklame gambar yang kamu pilih gambar berapa, yang tidak termasuk reklame kamu pilih gambar berapa. Tapi airnya mana? Sudah? Yang lain sudah? Yang lain sudah? Cuma mau gambar
Ya, boleh terserah ya masing-masing ya. Sudah semua? Sudah? Nah. Oke, kamu pegang dulu ya, pegang dulu. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kamu nanti tugas kalian ya mengisi di situ di bawahnya, ya. Diisi di situ tugasnya kamu isi dulu, kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan, dicocokkan langsung. Coba anak ya, perhatikan lagi. Yang tugas kalian tadi, tugas kalian nomor 1 ini, ya. Tugas kalian nomor 1 yang ini, apakah yang termasuk gambar reklame dan bukan reklame? Sekarang nomor 2. Nomor 2 kalian kerjakan. Menurutmu apa itu reklame? Nah, itu kalian kerjakan di nomor 2. Silakan dikerjakan nomor 2. Nomor 3-nya, apa tujuan dari reklame? Udah, pakai pulpen aja langsung nanti dikumpulkan. Nanti dicocokkan sekaligus langsung dikumpulkan. Satu itu berarti kita nggak langsung tak ambil, jadi untuk guru dapat hasil nanti diulang lagi, cuma ini nanti tak potong, bisa dipotong belum bisa, jadi nanti setelah Sampai nomor 2 sudah. Tidak apa-apa.
Belum sudah Bu. Sudah? Yang lain sudah? Sudah Bu In. Mas Farhan sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Berikutnya adalah apa saja jenis-jenis reklame. Nomor berikutnya, ya langsung dilanjut. Terus nomor berikutnya dilanjut jenis-jenis reklame. Oke. Nomor ini sampai selesai. Tak cepat, tak buka isi timah. Bisa pindah lokasi kamu. Sini Bu In. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah selesai sampai yang itu jenis reklame dan ciri reklame. Ciri-ciri reklame sudah sampai. Mamaku Temirok. Hindi poli ako. Pasok ko na kasi. Yung kamar kita, yung kamar na sa ika. Temirok. Bakit ikaw pa siya? Kutsi kundangan. Kundangan. Ano ito? Kundangan. Sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Sudah? Oke. Sudah. Sebentar, Mas. Parisa. Anak-anak dilanjutkan lagi. Bermaksud dari sekitarnya. Aku mati. Udah. Kasihkan. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang itu ya, tentang mana yang reklame, mana yang tidak. Yang kedua adalah reklame itu apa. Terus yang ketiga tujuan reklame. Yang keempat adalah jenis-jenis reklame. Yang kelima adalah ciri-ciri reklame. Sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Kalau sudah, kalian tukar ke teman kalian. Tukar. Satu, Mas, kamu sini.
perhatikan ya biar tahu nilainya kita berapa ya untuk pelajaran tentang pembelajaran tentang reklame di sesi pertama ini. Nah, mulai nomor 1. Nomor 1. Coba Mama perhatikan ya. Nomor 1. Nah, tadi ada sebuah gambar, kalian perhatikan di slide. Kalian perhatikan di slide ya. Nah. Hah? Ini kan kok. Kita besar nggak apa-apa, slide-nya ditampilkan juga bisa. Kamu kok di slide ini ya sudah ditampilkan yang namanya reklame yang mana coba gambar berapa saja anak? Iya, terus? Iya, 1 dan 3. Sudah? Coba yang gambar 1 dan 3 adalah termasuk reklame. Kalian centang yang betul. Hah? Terus berapa? Disebutkan berapa? Hah? Maksudnya di situ kan tak suruh milih tadi. Yang termasuk reklame itu di gambar 1, 2, 3 ini yang mana saja? Yang penting jawabannya yang termasuk reklame adalah gambar 1 dan 3. Gambar 1 dan gambar 3. Yang bukan reklame adalah gambar 2. Jawabannya ngono, nek gak ngono berarti salah. Ini dia dibaca. Gambar 1 Nusantara Batik, gambar 2 orang pintar pilih batik Indonesia. Gambar 3 batik Indonesia itu salah itu. Yang tadi pertanyaannya yang termasuk reklame itu apa? Gambar sendi. Yang termasuk bukan reklame gambar sing endi. Seperti itu. Paham? Nah, misalnya disebutkan semua, tidak dijelaskan yang reklame mana, yang bukan reklame mana, berarti salah. Kamu satu-satu coba Mas Rano. yang termasuk reklame gambar 1 dan gambar 3. Yang tidak termasuk reklame gambar 2. Sudah betul apa salah? Betul. Nah, betul jangan ditanyakan karena sudah betul. Ini salah. Nusantara Batik sepatu kamu Indonesia nama 3. Tidak disebutkan reklame mana bukan reklame mana, tidak disebutkan. Ya berarti salah. Tadi sudah gitu kok. Sudah dikasih tahu Bu Ina. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya mana yang gambar reklame, mana yang bukan reklame, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Lanjut di nomor 2. Nah, pertanyaannya coba Mas Farhan dibaca nomor 2. Adalah suatu media. Dibaca pertanyaannya. Kamu kok itu bisa lihat pertanyaannya apa? Kelihatan nggak? Menurutmu apa itu reklame? Yang jelas, yang keras. Menurutmu apa itu reklame? Ya. Menurutmu apa itu reklame? Nah, jawabannya seperti ini. Reklame adalah sebuah media periklanan besar yang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya, di tempat umum. Seperti itu reklame. Bisa bertanya mulai dulu, ya? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Tidak ada menyampaikan selanjutnya. Informasi. Coba diulangi lagi, jangan terburu-buru. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan Kamu perhatikan ini bantu. atau barang. Jadi yang rekam
Tangan pegang. Di tangannya gak pegang. Betul, 100. Lagi ada betul Mas Pano. Reklame adalah menginformasikan produk atau jasa. Ya, bisa, boleh. Ya, paham. Reklame adalah suatu media atau untuk menyampaikan informasi, menawarkan serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Iya. Bisa. Menciptakan pesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamukan. Yang ditanyakan adalah apa arti reklame. Nah, itu bukan arti reklame. Salah. Bagaimana? Masih kita bahas nomor 1 loh. Belum sampai nomor 2 loh. Yang kamu tanyakan nomor berapa? Hah? Nomor 3, masih nomor 2 loh saat ini loh. Kalian jangan terburu-buru kita satu persatu. Yang nomor 2 saja sudah selesai belum? Halo. Halo. Hai hai. Kalian coba tepuk semangat. Oke. Kalian jangan sekarang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, marilah tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira diulangi kok diam saja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Tinggal sini. iya. Pokoknya jangan kan. Dilanjutkan ya. Yang kita kerjakan, kita cocokkan itu masih di nomor 2, belum nomor 3. Jadi kalian menanyakan juga masih di posisi nomor 2. Ya, bisa kalian tanyakan juga. Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar yang menyampaikan informasi. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi untuk nomor 2? Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 3. Masih ada nomor 2, Mas Farhan? Belum dibacakan? Oh, sudah betul. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 3. Apa tujuan dari reklame? Tujuan dari reklame adalah 1. Yang pertama adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Kepada siapa, anak-anak? Yang mendapat informasi siapa, anak-anak? Masyarakat. Masyarakat banyak, kalayak banyak, penduduk se-Indonesia, dunia. Ya, cuma Indonesia tapi satu dunia. Yang kedua, tujuan reklame itu untuk mengenalkan suatu produk. Masyarakat yang belum tahu produk itu biar tahu, diperkenalkan, disebarkan. Paham anak-anak? Mengenalkan produk. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak siapa? Oke, mulai Maya dulu. Menciptakan pesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamukan. Apa? Tujuannya? Menciptakan pesan tertentu Kesan. Menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamukan. Bisa. Terus? untuk mengajak, menganjurkan dan menawarkan produk atau jasa. Kalau sudah ada di sini, jawabannya tidak perlu ditanyakan, berarti betul. Kalau memang tidak seperti di sini, mungkin kamu masih ragu, nyocoknya punya item anu, baru ditanyakan. Silakan Mas Farhan. Ada beberapa tujuan dari reklame, antara lain memberikan informasi kepada Memberikan informasi kepada perusahaan.
Padahal yang diinformasikan, yang memberikan justru perusahaan buat masyarakat, bukan malah perusahaan sedikit informasi. Yang memberikan itu biasanya yang membuat, yang mau dipromosikan. Contoh, yang kamu pakai ini apa namanya, Nana? Fasil ya, fasil yang dipakai fasil masyarakat itu fasil itu apa? Ngerti fasil itu nggak apa cah? Orang apa? Fasil, wong itu cah sih. Nih salon terus di fasil. Taunya warga masyarakat fasil kan itu, nah ini fasil. Orang fasil beda ya. Fasil itu adalah pelindung kita di masa pandemi seperti ini, adalah melindungi kita untuk melaksanakan suatu kegiatan, ya. Nah, kegiatan di sekolah maupun di mana-mana di keramaian umum seperti itu, ya. Diperkenalkan pada masyarakat, kita itu tidak hanya memakai masker, lebih aman lagi ditambah kita memakai face shield. Nah, untuk harganya bagaimana? Harganya itu sesuai dengan kualitasnya. Kualitasnya semakin bagus, itu harganya kira-kira bagaimana, Nana? Semakin mahal atau semakin murah? Kualitasnya bagus, semakin mahal. Itu maksudnya seperti itu, Cah. Tujuan reklame itu mengenalkan masyarakat seperti itu. Bukan yang masyarakat mengenalkan ke perusahaan, tapi perusahaan yang membuat barang tersebut untuk dikenalkan kepada masyarakat. Paham anak-anak sampai di situ? Sudah jelas belum? Sudah? Kalau sudah jelas, kita ada pertanyaan lagi mungkin untuk nomor 4. Sudah? Oke, kalau sudah, untuk Farhan tadi yang dikenal, untuk siapa tadi yang mengenalkan, untuk dikenalkan perusahaan tadi siapa yang tanya itu? Itu belum sempurna. Salah ya? Ya. Bisa Win lanjut untuk kegiatan berikutnya? Oke, Win lanjut. Nah, sekarang untuk pertanyaan, apa saja jenis-jenis reklame tadi sudah? Coba disebutkan. Bisa? Ya? Contohnya ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, banner. Apa tadi? Leaflet. Terus apa lagi tadi? Embalase. Ya, coba kalian perhatikan. Kalau sudah ada di situ betul, berarti kalian betulkan. Tidak harus setiap pertanyaan kamu tanyakan. Kalau sudah di situ betul, jadi kita hemat tenaga, hemat waktu, anak-anak. Gimana? Adapun jenis-jenis reklame antara lain sebagai berikut. Apa saja? Tidak disebutkan. Punyanya siapa itu tadi? Kok bisa ya? Itu pertanyaan kamu tulis lagi. Iya, sudah ya? Salah, masa itu tidak ada jawabannya kok dibetulkan? Berikutnya ya. Nah, yang nomor terakhir adalah apa ciri-ciri reklame yang baik? Nah, di situ ada nggih? Yang sudah Bu In jawab di sini, yang sudah Bu In kasih tahu ke kalian, kok ada di jawaban kalian? Nggak usah ditanyakan. Yang nomor 1, ciri-ciri reklame yang baik. Informasinya jelas, mudah dimengerti. Ada tidak di situ punya temanmu? Ada, Bu. Ada, berarti wis betul. Kemudian mampu menarik perhatian orang banyak. Wong itu tertarik ben membeli bagaimana. Ya? Terus berikutnya mudah diingat. Oh iya. Aduh. Yang diiklankan Isoplus. Apa itu Isoplus? Minuman. Nah. Iya. Silakan. Disampaikan bersifat foto objektif adanya kejujuran. Coba diulang lagi yang jelas. Disampaikan sifatnya objektif. Terus bagaimana lagi? Jujur. Betul. Kamu ya. Menarik dan mendorong untuk dilakukan berulang-ulang. Betul. Ya yoga. Jadi reklame adalah singkat, jelas, berbukti dan menarik. Sip. Kamu Jadi reklame yang baik adalah
Apa? Malah bedei. Oke, kita lanjutkan, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silahkan kalian jumlah berapa nilainya. Betul semua, berarti dapat 100. Betul 4, 80. Coba langsung di langsung di ya. Terus bukan dapat berapa itu? Betul berapa? Betul 1, dapat 20. Langsung dibiji. Betul berapa? Hah? 100. Iya. Aku nggak sedih 100. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah ya? Sampai di situ dulu sudah. Nah, sekarang kalau sudah dikumpulkan dulu. Nah, dikumpulkan, kembalikan ke temanmu, tumpuk sini. Kak Bobo. Masih ada waktu sebentar ya. Masih ada. Jam berapa? Satu jam setengah. Kurang 15 detik. Untuk sejam. Baiklah anak, tapi yang dapat 100 siapa? Saya, Bu. 2 orang? Iya, 2 orang. Yang dapat 100? Oke, tepuk tangan buat Mbak Maya sama Mas Yoga. Yang di bawah 100 siapa? Oke, 80 tepuk tangan buat Mas Farhan. Terus yang dapat 20? Oke, enggak apa-apa. Semangat ya, tetap semangat. Oke, karena ini untuk KKN-nya ada yang sudah memenuhi syarat, ada yang belum. Baiklah anak-anak, Bu In akan kasih kalian bagi yang nilainya jelek, belum memenuhi kriteria, masuknya ke remedi. Oke, langsung hari ini kita remedi. Saya 80 nanti, Bu. Pengayaan, remedi perbaikannya. Ditulis ya. Perbaikan, pengayaannya perbaikan itu yang dapat nilai 20. Yang dapat nilai 80, 100 ditulis perbaikan, kasih nama. Ayo, sekarang sudah. Biar cepat selesai. Nah, dikasih nama dulu ya. Pulau 100 dulu. Ya, kamu tulis Maya, pengayaan, Yoga, pengayaan, Farhan, pengayaan, Retano, perbaikan. Kalau sudah pertanyaannya, Bu In, kasih tahu dulu pertanyaannya. Bagi yang itu ya, bagi yang perbaikan dulu. Apa yang dimaksud dengan reklame? Ditulis ya, langsung dijawab nanti. Apa yang dimaksud dengan reklame? Dan nomor 2, sebutkan jenis-jenis reklame. Sebutkan jenis-jenis reklame. Jangan bertanya dulu ya. Untuk yang pengayaan ini saya kasih fokus yang perbaikan dulu. Ya, nanti yang kamu kerjakan waktunya cuma 5 menit. Apa nomor 2 ini? Apa sebutkan jenis reklame? Apa? Yang ketiga adalah sebutkan tujuan reklame. Yang perbaikan. Yang pengayaan sekarang ya. Sudah nomor. Tujuan perbaikan langsung dikerjakan dan dikumpulkan sekarang juga. Yang pengayaan ya, yang pengayaan. Pertanyaannya.
Amati di sekitarmu, ditulis amati di sekitarmu. Ya di situ pengayaannya kamu tulis amati di rekamannya sekitarmu. aku tak arahnya sono aku ngandani buin cepet Revano segera ya, waktunya mepet. Kamu sudah mau selesai, kamu kerjakan langsung aku ditunggu ini sekarang ngandani karena ini buin di sana tak waktunya ngandani sudah, nanti istirahat terus masuk sesi 2. Amati di sekitarmu, di lingkungan sekitarmu, amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Dan berilah pendapatmu. Tapi kan kamu sudah cerita, nek di sini ambil tadi kan kalian di awal pembelajaran kita kan sudah tahu di sini juga ada Bu yang nawarin apa produk-produk dijual lewat online. Contohnya Mbak Rika jual apa lewat online. Terus pendapatmu bagaimana tentang itu? Nah, dijawab seperti itu contoh ini. Nah, pendapatmu apa ini? Nah, ini contoh pendapat misalnya jenis reklaminya berupa brosur iklan tentang laptop. Nah, pendapatnya bagaimana? Pendapat saya bagus itu laptopnya menarik. Kita bisa tahu spesifikasinya, kita bisa membeli lewat online. Itu pendapatmu. Kamu sebutkan contohnya yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu alami tentang penjualan apa di online yang direklamakan. Nanti pendapatmu seperti apa? Gitu, ya? Silakan. Nggak usah, ini waktunya cepat. Yang penting itu nggak usah terlalu banyak aturan, ya. Aturan lain tidak perlu. Ini yang penting kamu paham, bisa dan segera dikumpulkan. Sudah, Nana? Sudah, Nana? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita kumpulkan. Baik, sekarang kita kumpulkan semuanya. Ya, dikumpulkan. Oke. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini, ya, hari ini kita sudah selesai. Bu In tegaskan lagi, penguatan lagi tentang reklame tadi, ya, tentang reklame yang sudah kita pelajari tadi, bahwa untuk reklame sudah kalian pahami, ya. Reklame itu digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan dan menawarkan suatu produk. Kepada siapa produk ditawarkan, anak-anak? Kepada masyarakat. Kemudian reklame itu harus tampil yang bagaimana? Menarik, yang indah, yang membuat orang itu terpesona bisa membeli. Ya? Karena misalnya makanan bendang cepat-cepat mencicipi. Ya tidak hanya berupa produk yang tidak makanan, termasuk makanan, termasuk produk yang direklamakan. Betul, anak-anak? Contohnya embalase tadi, embalase itu contohnya ditawarkan apa? Contoh di situ. Embalase tadi yang sudah kalian lihat, Royco. Tadi ada toh? Lihat tak kalian tadi? Embalase. Nah, contohnya Royco. Terus misalnya contohnya tadi brosur yang ditawarkan. Brosur apa dah? Itu di situ.
brosur yang sekolah nih. Terus contohnya leaflet tadi. Ya. Contohnya berupa leaflet itu Pak kalender, ya. Tahu nggak? Nah, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan reklame jelas, mudah dimengerti, bahasanya bagus, ilustrasi yang disampaikan dikasih gambar-gambar juga bagus. Sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bu In untuk kegiatan penutup, ya. Kita adakan refleksi dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini itu bagaimana sih? Nah, refleksi kalian antara Bu In dan kalian. Coba ini refleksinya kalian tulis di sini. Nah, refleksinya mungkin Bu In menerangkan kalian terlalu cepat, Bu In menerangkan kalian tidak paham. Silakan refleksi Maya, refleksi Farhan, refleksi Yoga, refleksi ya enggak ya refleksimu Dewe. Kamu menilai Bu In waktu langsung melakukan pembelajaran hari ini seperti apa? Seperti biasa ya. Maya refleksinya menilai Bu In hari ini pembelajaranmu menurutmu mengasihkan atau membosankan, apa membuat kamu malas, membuat kamu tidak nyaman atau bagaimana, silakan. Terus kamu kasih informasi juga ke Bu In. Bu In itu harusnya seperti ini. Terlalu cepat atau kurang cepat atau apa, silakan kalian tulis artimu, hatimu, unek-uneknya hatimu nih di situ di refleksimu. Mungkin masalah sesuk gak terus nih mau gitu gak sesuk aku bukain tempatnya untuk betong lulus istirahat gini Sudah anak? Ayo. Setelah ini kita nanti istirahat. Terus dilanjutkan ke sesi kedua setelah kita istirahat. Nanti sesi kedua kita ambil untuk pelajaran matematika. sesi gambar gak minta apa? Sesi kedua apa gak minta? Kalau sudah segera ditumpuk, tidak lama-lama. Kemudian itu tak jepit yang kanan aku itu lo sering enggak genten kurang 2 menit mana itu kurang 1 ini hebat, menerangkan dengan benar, pelajaran bisa dimengerti. Menerangkan pelajaran dengan senang hati tanpa mengeluh. Ini hebat, sampai mengurus pelajaran walau sudah lelah, apa salahnya. Yang kedua, ini dari refleksi dari Revano. Pembelajaran hari ini aku suka, Bu In menjelaskan sangat jelas. Terima kasih. Pembelajaran hari ini dari yoga, Bu In nanti lagi ya ke sesi kedua buat satu kata buat Bu In sip.
Refleksi bertahan hari ini menyenangkan, menarik, tapi terlalu cepat mengajarkan. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih atas refleksi kalian. Insya Allah nanti untuk pembelajaran berikutnya mungkin agak permintaan dari Mas Farhan, mungkin dari yang lain mungkin belum sampai disampaikan ya. Untuk hari nanti bisa mungkin pelan sedikit. Waktu yang bisa terlalu cepat, ya. Kan bisa angkat tangan, Bu. Tolong penjelasannya diulang atau Bu, tolong Bu terlalu cepat, gitu ya. Boleh ya di sela-sela pembelajaran kalian bisa menyampaikan pendapat kalian, ya. Iki Bu kok kayak dia jalan naik, ya. Jadinya Bu terlalu cepat itu karena mengejar waktu. Tapi kalau misalnya kalian meminta Bu untuk diperlambat sedikit, tidak apa-apa. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran di sesi 1 sudah selesai. Nanti istirahat dulu. Setelah istirahat nanti dilanjut di sesi kedua pelajaran matematika. Nanti gantian temanmu yang lain untuk pembelajaran kali istirahat, temanmu yang lain nanti ganti untuk pembelajaran matematika. Seperti itu anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan istirahat.